Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Dan pastinya harus tetap semangat. Baiklah Ananda, hari ini kita memasuki tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Muatan pembelajaran IPS yaitu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Baiklah Ananda, sumber daya alam atau SDA merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Terdapat dua jenis sumber daya alam, yakni sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. SDA tersebut jika dimanfaatkan dapat diperbaharui kembali. Berikut ini ada beberapa contohnya. Yang pertama adalah jagung. Banyak sekali dihasilkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur. Manfaat jagung ialah untuk bahan baku aneka kerajinan tangan, pakan ternak, pupuk kompos, pupuk buatan, obat diabetes, obat hipertensi, dan sebagai makanan pokok di Madura. Selanjutnya, kunyit atau disebut juga kunir merupakan bagian dari tanaman obat keluarga toga. Beberapa manfaatnya ialah untuk menambah rasa khas makanan, sebagai bumbu dapur, dan dapat digunakan menjadi obat berbagai penyakit. Berbeda dengan jenis SDA yang dapat diperbaharui, SDA yang tidak dapat diperbaharui akan habis apabila dipakai terus-menerus. Contoh SDA yang tidak dapat diperbaharui ialah seperti minyak bumi, batu bara, tembaga, dan emas. Nah, selanjutnya kita masuki karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Karakteristik ruang menunjukkan ciri khas setiap wilayah di suatu daerah. Jika pada tingkat provinsi dinamakan karakteristik ruang provinsi, maka di kabupaten atau kota disebut karakteristik ruang kabupaten atau kota. Sebutan tersebut juga berlaku di tingkat kampung tempat tinggal kita. Karakteristik ruang di setiap wilayah menunjukkan kecocokan dengan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Secara umum, sumber daya alam dan pemanfaatannya berdasarkan kondisi alam atau karakteristik ruang di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, wilayah Pulau Sumatera dan sekitarnya. Terdapat banyak pegunungan di Pulau Sumatera. Karakteristik ruang seperti itu dimanfaatkan untuk perkebunan seperti perkebunan kopi, coklat, dan teh. Ketiga hasil perkebunan tersebut biasa digunakan untuk bahan pembuatan minuman. Selain itu juga dimanfaatkan untuk pertanian, misalnya menanam padi atau makanan pokok, ubi kayu atau aneka cemilan, dan kacang tanah atau camilan. Hasil hutan yang paling banyak dihasilkan adalah rotan atau bahan aneka kerajinan. Selain itu, di beberapa daerah di Sumatera juga ada yang menghasilkan ternak seperti itik, ayam, dan kambing. Lalu, untuk hasil tambang di pulau ini seperti gas alam, minyak bumi, emas, batu bara, batu kapur, perak, timah, marmer, dan bauksit. Selain itu, terdapat hasil perikanan yang diperoleh dari sepanjang pantai Pulau Sumatera. Yang kedua, wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya. Di Pulau Jawa terdapat banyak pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Sumber daya alam yang dihasilkan di dataran tinggi ialah tanaman perkebunan, kopi, teh, atau membuat minuman, dan kina. Dataran rendah untuk lahan persawahan atau pertanian seperti di Karawang, Jawa Barat, dan Klaten, Jawa Tengah yang disebut sebagai daerah lumbung padi. Hasil lainnya seperti jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan kedelai.
pesisir pantai Jawa banyak digunakan sebagai tempat budidaya ikan laut, rumput laut, dan garam laut. Adapun hasil tambang di Pulau Jawa adalah minyak bumi, emas, nikel, besi, perak, timah, bauksit, dan marmer. Yang ketiga, wilayah Pulau Sulawesi dan sekitarnya. Pulau Sulawesi terdiri atas pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Sumber daya alam bidang perkebunan yang ada di pulau tersebut ialah kopi, kopra, dan cengkeh. Adapun hasil hutannya adalah kayu meranti dan hasil pertaniannya adalah jagung dan padi. Di sepanjang pantai pun dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Lalu hasil tambang yang dihasilkan di pulau ini ialah batu bara, tembaga, aspal, nikel, dan minyak bumi. Selanjutnya yang keempat, wilayah Pulau Kalimantan dan sekitarnya. Sebagian besar Pulau Kalimantan merupakan dataran rendah dan hutan. Hutan alami sudah memulai berkurang jumlahnya karena digunakan untuk penanaman sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, serta rotan. Adapun hasil tambang di pulau ini adalah batu bara, minyak bumi, dan emas. Yang kelima, Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Kepulauan Maluku merupakan daerah perairan dan kepulauan. Sumber daya alam yang dihasilkan di pulau ini ialah sagu dan cengkeh. Di daerah pantai terdapat beragam jenis ikan. Hasil tambang Kepulauan Maluku seperti minyak bumi dan marmer. Selanjutnya, yang keenam, Pulau Papua dan sekitarnya. Di wilayah Papua terdapat banyak hutan konversi dan hutan lindung. Sumber daya alam utamanya adalah sagu dan rempah-rempah. Hasil tambang di pulau ini ialah seperti batu bara, tembaga, dan emas. Itulah tadi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di berbagai daerah di Indonesia.